Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah psikologi agama yang kelompok ke-10. Dan di kelompok ke-10 kali ini saya akan mempresentasikan vandalisme, fanatisme, dan kematangan beragama. Nah, untuk yang pertama adalah vandalisme. Nah, vandalisme berasal dari kata dasar fatal yang artinya sebuah sikap seorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup. Nah, doktrin vandalisme sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi menurut nasib yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Nah, sederhananya, bahwa vandalisme adalah pemikiran bahwa hidup kita diserahkan pada nasib dan tidak mungkin bisa kita dapat mengubahnya. Sikap pasrah yang mengarah kepada vandalisme dapat dikategorikan sebagai tingkah laku keagamaan yang menyimpang, atau sederhananya adalah ya sudah, kita pasrah aja pada nasib. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu yang kita lakukan gagal, ya udah kita pasrah, berarti secara nasib memang kita gagal. Bukan berarti hari ini kita gagal terus kita gimana caranya untuk mengubah nasib itu sendiri, gimana kita bangkit. Tapi di vandalisme sendiri, kalau kita gagal ya berarti udah nasib kita dan tidak dapat diubah lagi. Nah, faktor-faktor vandalisme yang pertama adalah pemahaman yang keliru. Sebagai manusia biasa dan para agamawan memiliki latar belakang sosiokultural, tingkat pendidikan maupun kapasitas yang berbeda. Dalam kondisi seperti itu, terbuka peluang timbulnya salah tafsir dalam memahami pesan-pesan kitab suci maupun hadis Rasul. Seperti contoh yang menyangkut etos kerja, di mana dalam salah satu hadis yaitu aduya sijin al-mu'in wajana al-kafir, yang artinya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Banyak kalangan atau masyarakat awam memakai hadis ini sebagai peringatan dan wanti-wanti bahwa orang beriman tidak perlu mengejar kehidupan dunia karena tempatnya sudah dijanjikan surga. Pemahaman yang demikian akan ikut mempengaruhi pembentukan etos kerja dan sikap pasrah. Masyarakat muslim yang terkait dengan pemahaman yang seperti itu setidaknya akan cenderung mengendorkan kerja kerasnya dalam meningkatkan kehidupan dunianya. Yang kedua adalah otoritas agamawan. Dalam komunikasi agama selalu ada pemimpin agama atau agamawan yang menjadi panutan masyarakat pemeluknya. Umumnya, reputasi ketokohan dari pemimpin agama itu lebih ditentukan oleh kuantitas pendukungnya, bukan berdasarkan oleh kualitas keberagamaannya. Makin banyak jumlah jemaah yang mendukungnya, maka akan semakin tinggi popularitas pemimpin agama tersebut. Tanpa disadari, hal itu memberi pengaruh psikologi terhadap ego para pemuka agama. Itu memang di kalangan sekarang banyak sekali, katakanlah seperti sekarang banyak bermunculan paham-paham agama yang dimana pendukungnya itu sangat banyak, dan orang yang memiliki kecenderungan salah pemahaman itu berpikiran bahwa kalau mereka pengikutnya banyak berarti kan memang agama itu baik. Tapi kan dalam arti kata bukan seperti itu. Harus kita lihat itu ajarannya benar tidaknya gimana, benar tidaknya, keliru gak, melenceng gak, apa ada ajaran-ajaran yang diubah signifikan, diubah atau enggak. Bukan semata-mata hanya karena banyak pengikutnya terus kita ikut dalam paham tersebut. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin agama dianggap sebagai fatwa yang bila dilanggar akan berakibat buruk. Dalam hal ini, pemimpin agama berusaha menciptakan situasi psikologi pengikutnya melalui otoritas keagamaan yang ia miliki hingga mempengaruhi terbentuknya sikap penurut. Nah, jika orang yang mengetuai suatu paham agama itu memiliki pengikut yang
lumayan banyak. Karena saking populernya, apapun yang diucapkan oleh pemimpin atau tokoh agama tersebut dianggap oleh pengikutnya adalah bahwa itu sebuah fatwa. Dari ngabar itu juga berakibat dia belum mempengaruhi psikologi para pengikutnya. Jadi sekarang harap saja kita lebih berhati-hati dalam menyikapi seperti mungkin ada paham-paham yang baru yang nantinya akan masuk. Kita harus cenderung lebih berhati-hati dalam memilih atau kita cari informasi terlebih dahulu, paham itu bagaimana, terus apa yang diajarkan tersebut. Dan kita juga sebagai orang itu jangan langsung menyerah kepada takdir atau apa ya, harus bisa berusaha lebih keras lagi. Nah, selanjutnya adalah fanatisme. Nah, pengertian fanatisme yang pertama, fanatisme berasal dari bahasa Latin, yaitu fanaticus adalah ekstasi, antusiasme, menggebu-gebu, farum, tempat suci, kuil atau tempat pemujaan, dan fano, yaitu pengabdian. Nah, berdasarkan etimologi, fanatisme dapat diartikan sebagai pengabdian pada tempat suci atau kuil secara antusias dan menggebu-gebu. Nah, secara psikologis, seorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak paham terhadap masalah orang atau kelompok lain, tidak mengerti paham atau filsafat selain yang mereka yakini. Tanda-tanda yang jelas dari sifat fanatik adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang yang berada di luar kelompoknya, benar atau salah. Nah, menurut saya orang fanatik itu bisa kita lihat dari contoh kita ngefans sama, kalau sekarang mayoritasnya band-band itu kan banyak penggemarnya fanatik. Nah, saking fanatiknya mereka itu tidak memperdulikan kelompok-kelompok lain atau beberapa orang yang bilang, wah kelompokmu band itu gini, tapi kita terlalu fanatiknya, kita ya nggak memperdulikan itu. Di luar sana mereka ngapain atau melakukan pelanggaran apa, di mata kita itu mereka baik karena kita ngefans, sangat fanatik kepada mereka. Nah, faktor penyebab fanatisme yang pertama adalah antusiasme seorang yang berlebihan pada suatu objek atau tujuan tertentu. Yang kedua adalah wawasan yang kurang luas. Dan yang ketiga, terlalu kagum kepada tokoh atau figur yang berlebihan. Yang keempat, faktor ketimpangan ekonomi. Nah, untuk cara mengatasi perilaku fanatik, yaitu semua orang memiliki pandangan fanatik, tidak merasa butuh nasihat dari orang lain selain dari orang yang sesama mereka. Namun bisa diatasi dengan hal berikut. Yang pertama adalah mengajak untuk berpikir rasional. Umumnya orang fanatik tidak berpikir rasional ketika memandang masalah yang ia yakini adalah benar. Apabila ia bisa kembali berpikir rasional dalam bidang yang ia yakini, maka secara otomatis sikap fanatik yang dimiliki akan mulai memudar. Nah, yang kedua adalah memberikan contoh akibat dari fanatik. Biasanya perilaku fanatik akan berakhir dengan kekacauan, kegagalan, bahkan berakhir dalam sel penjara. Dan seseorang yang sudah tersadar dari kekeliruan pandangan fanatik umumnya akan menertawakan diri mereka sendiri atas kepicikan yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bolehlah ngefans terhadap
suatu golongan atau kelompok, tapi jangan terlalu fanatik yang keterlaluan seperti pokoknya nggak mau tahu apa di luar itu, yang penting bagi saya mereka itu baik, kelompok saya itu baik, dan saking fanatiknya kita sampai melenceng jauh salah jalan seperti itu. Jadi boleh kita menggemari suatu kelompok, kita punya kelompok kita gemar, kita punya kelompok sendiri atau apa, kita ngefan sama siapa itu boleh, terserah, itu memang hak perorangan masing-masing. Tapi jangan sampai kita saking ngefannya, saking fanatiknya kita, terus kita itu melenceng dari hal-hal yang salah tapi menurut kita benar, karena saking kita ngefan dan saking fanatiknya kita terhadap seseorang atau kelompok tersebut. Nah, untuk bab yang selanjutnya ini nanti akan dipresentasikan oleh Mas Fatis Badirohmana. Untuk Mas Fatis saya persilahkan untuk mempresentasikan bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatis Badirohman akan melanjutkan presentasi dari rekan Alvin Hussein, yaitu tentang kematangan beragama. Yaitu yang pertama, pengertian kematangan beragama. Menurut Alport 1953, kematangan beragama itu ialah watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman itu sendiri, akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip. Menurut Indarwati 2006 volume 375, kematangan beragama ialah keberagaman yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta membawa arah pada kerangka hidup secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran yang diyakini. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang berasal pengalaman-pengalaman yang kemudian dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Satu konsep dan prinsip dari seorang menjalani hidup yang bersandar pada nilai-nilai agama. Ciri-ciri yang beragama yang matang itu seperti menurut Alport 1953 bahwa karakteristik yang orang yang matang dalam beragama itu ada beberapa. Yang pertama itu diferensiasi yang baik, yang kedua motivasi kehidupan yang dinamis, yang ketiga pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Pandangan hidup yang komprehensif itu yang keempat. Lalu yang kelima, pandangan hidup yang integral. 6. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Sekarang saya akan menyimpulkan pada pemaparan kali ini, pada pertemuan kali ini. Yang simpulan A, fatalisme adalah sikap pasrah atau sesuatu yang terjadi itu adalah termasuk nasib, dan nasib seorang tidak akan bisa dirubah dengan segala cara apapun. Yang B, faktor fatalisme adalah pemahaman yang keliru otoritas agamawan atau pemimpin agama. Yang C, fanatisme adalah sikap atau usaha untuk mengejar atau hasrat lebih batas kewajaran. Fanatisme biasanya membicarakan tentang pandangan ideologi, politik, isu, dan agama. Yang C, faktor fanatisme adalah faktor antusias seseorang yang berlebihan pada sesuatu, faktor ketimpangan ekonomi, cinta yang berlebihan pada sesuatu, dan wawasan yang kurang luas. Dan E, bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang kemudian tersebut. Yang E, bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang kemudian dikumpulkan dari pengalaman tersebut suatu konsep dan prinsip dari seorang, dan menjalani hidup yang bersandar pada nilai-nilai agama. Yang F, karakteristik yang telah mata agama itu ada beberapa. Yang pertama, diferensiasi seperti yang saya paparkan tadi. Yang pertama itu diferensiasi, yang kedua motivasi kehidupan beragama yang dinamis, ketiga pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Yang keempat itu pandangan hidup yang komprehensif. 5, pandangan hidup yang integral, dan yang terakhir itu semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.